Wabil khusus almarhum Ustazah Haja Mariamah dan Bapak Haji Bambang. Semoga arwah ahli kubur keluarga kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kuburnya dijadikan Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan. Alhamdulillah, masalah wa marhaban. Alhamdulillah telah datang ke ceramah kita. Ya. Marilah kita dengarkan ceramah inti dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mungkin ada cerita lain, tapi silakan saja kepada Al-Mukarramah Ustazah Haja Watrina. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jom. Mamanya sayang. Saya gitu berarti nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahibatul majlis, pimpinan majlis maulid, majlis ta'lim al-fatayat, guru kita Ibunda Ustazah Hajah Nurmaya beserta segenap keluarga besarnya, para guru-guru, para ustazatnya, para pimpinan-pimpinan majlis, kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan berkah yang banyak. Para asatizat yang mohon ridho, mohon maaf saya nggak absen satu-satu, tapi insya Allah nggak ngurangin rasa cinta dan takzim saya kepada para ustazat semuanya. Kita doakan para guru-guru, orang tua sesepuh, ya, para guru-guru, para ustazat, Allah senantiasa limpahkan berkah yang banyak. Yang saya banggakan jamaah yang sudah hadir menghiasi majlis maulid pada pagi hari ini. Semuanya mudah-mudahan Allah limpahkan cucuran rahmat berkah, umurnya panjang, badannya sehat, duitnya banyak, anaknya soleh-soleha. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Rawi belum dibaca, saya udah duluan. Kira-kira redo apa enggak? Alhamdulillah. Saya mohon maaf karena nanti siang saya harus lebih awal ada di daerah Lebak Bulus karena saya akan live di TV One. Ibu suka nonton saya, Bu? Di mana? Suka nonton di Trans TV? Bukan Trans 7 ya, Trans TV. Sekarang lagi ramai nih Trans 7 nih. Suka nonton Islam itu Indah jamaah? Oh jamaah, alhamdulillah. Nah, saya di Trans TV setiap programnya setiap jam 5 pagi. Sayanya mah nggak setiap hari. Tapi nanti siang insya Allah saya akan tayang di TV One live. Jadi dari sini saya masih ada satu acara di Margonda, makanya acara saya majuin semua karena jam 11 setengah 12 saya harus ada di standby di sana. Kenapa? Live-nya langsung, syutingnya langsung. Setengah 1 udah mulai, jam 12 udah harus sampai di sono. Jadi reno ibu ya. Ntar pulang dari sini setengah 1 ibu buka TV One Damai Indonesiaku, ntar saya ada di sono. Oh tadi pagi ada di Fatayat tuh. Sekarang saya lihat di TV. Alhamdulillah. Jamaah sekalian,
luar biasa ya kalau ibu-ibu datang ke majelis maulid, karena memang nggak ada berhentinya kalau syiar maulid, apalagi kaum perempuan. Yang mengangkat derajat kaum perempuan adalah baginda Rasulullah SAW. Islam mengangkat derajat perempuan, risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya emang kudu kaum perempuan nggak ada lelahnya, nggak ada bosennya duduk di majelis mau. Ini kan peringatan maulid yang keberapa yang ibu datengin? Daerah Pasar Minggu dan sekitarnya Jakarta Selatan ini yang namanya pengajian maulid tiap hari bisa 3 tempat, ibu ya. Karena perempuan ini memang harus semangat datang ke majelis maulid. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya bu, kata ulama, bahkan kata Nabi, kalau pagi melek mata ucapin satu kalimat, yang kalimat ini bisa bikin malaikat nyatetin kebaikan kita. Saking banyaknya tuh kebaikan, malaikat kecapean. Nih kalau kita baca nih pagi, Allah ciptakan malaikat, malaikat memerintahkan, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Saking banyaknya kebaikan kita, malaikat sampai kecapean nulisnya. Ibu pengen gak nih amalannya? Baca tiap pagi. Bacaannya adalah bentuk rasa syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad, sekaligus kita ini ngerti jasa, ya, minta sama Allah biar dibalas balasan yang banyak untuk baginda Rasul. Pendek ucapannya, jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Apa bu? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan, ya Allah biar kasih balasan yang banyak untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan yang khairan, yang lebih banyak, lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita ini perempuan bisa mulia kayak begini jasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa ibu mau duduk di majelis maulid? Karena kita cinta sama Nabi, karena kita rindu sama Nabi, dan kita ngerti jasa Nabi banyak banget sama kita. Bu, perempuan itu sekarang mulia. Perempuan terangkat derajatnya karena syariat yang dibawa oleh baginda Rasul. Coba dulu perempuan nggak kayak begini, nggak ada nilainya. Apalagi yang namanya perempuan budak, ya Allah udah nggak ada nilainya. Sekarang mah nggak ada budak ya bu ya. Perempuan terangkat derajatnya sampai dengan sekarang nih, sampai di kampung Pasar Minggu. Alhamdulillah perempuan kelihatan terangkat derajatnya. Yang ada di hadapan saya ini adalah para penguasa-penguasa di rumah tangganya masing-masing. Bu, halo, assalamualaikum. Yang ada di hadapan saya emak-emak ras terkuat di bumi. Yang kayaknya yang hadir di sini adalah para penguasa-penguasa. Para penguasa dalam rumah tangganya, yang nguasain harta suaminya, yang nguasain suaminya, yang ngatur anaknya, yang ngatur dapurnya. Betul apa enggak? Makanya saya bilang yang hadir di sini para penguasa-penguasa dalam rumah tangganya. Coba di rumah siapa yang paling bisa ngatur sana sini? Ibu. Yang paling banyak ngomel ibu apa bapak? Padahal yang paling banyak salah ibu apa bapak? Jadi perempuan terangkat derajatnya sebab jasanya baginda Rasulullah SAW. Kita lihatin yuk tiap pagi begitu habis subuh baca tuh zikiran jazallahu anna sayyidana Muhammadan khairan ma huwa ahlu. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah ciptakan malaikat 70 malaikat. Allah ciptakan itu 70 malaikat, tugasnya nyatetin kebaikan kita. Saking banyaknya malaikat sampai kecapean. Insya Allah kita baca tiap pagi ibu ya. Jamaah sekalian, alhamdulillah ini perempuan-perempuan yang calon penghuni surga, karena duduknya pagi-pagi di taman surga. Berapa banyak perempuan-perempuan yang di luar sono bukan di sini. Di luar sana perempuan-perempuan jangankan dandan, mandi aja belum, masih pakai dasteran. Tapi yang di sini cakep semuanya. Tapi kalau nggak datang ke majelis maulid, ibu dasteran juga apa kagak? Tapi alhamdulillahnya ibu pagi-pagi milih majelis maulid menggunakan pakaian terbaik untuk syiar peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bu,
saya berpesan buat diri saya pun buat kita, ternyata ada 3 hal yang bikin kita ini bisa selamat menghadapi fitnah di akhir zaman. Kan memang Allah cantumkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Emang diciptakan kaum perempuan itu ketika dipandang bisa menimbulkan syahwat, bisa menimbulkan rasa suka, keterkagumannya. Bu, halo, Assalamualaikum. Ibu ini kan ketika dipandang itu bisa demen tuh, yang namanya laki-laki, yang namanya suami kalau ngelihat ibu demen banget tuh. Ibu kalau ngelihat suami demen apa enggak? Dulu mah iya, udah sekarang. Jadi rujuk dari ayat Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, memang dibuat indah, dihias itu kaum perempuan supaya siapa yang melihatnya maka senang. Oleh karena itu banyaknya fitnah sekarang di akhir zaman. Ya Allah Bu, perempuan-perempuan sekarang banyak banget yang gak pandai menjaga diri. Dia lupa bahwa perempuan itu terangkat derajatnya, tapi dia lupa diri, akhirnya gampang terkena fitnah. Nah nih 3 hal yang mudah-mudahan kita bisa banyakin supaya kita bisa selamat menghadapi akhir zaman. Fitnah yang udah merajalela menghadapi atau menghujani pada para kaum perempuan. Yang pertama, kata baginda Rasul, bikathratil istighfar, biar banyakin istighfar. Kenapa? Mohon maaf, kadang kalau ngeliat HP mata asyik banget mandangin HP-nya. Betul ya? Kayaknya tiap pagi itu begitu menyaksikan nih mata nih mandang apa sesuatu. Ya Allah, bukankah mata kita pengen kelak bercahaya? Bukankah kita kelak mata ini mata yang bisa memandang Rasulullah SAW? Makanya biar banyak baca istighfar. Bu, yang namanya telinga nih demen banget nih kalau ada tetangga lagi ngomongin orang, kayaknya kalau nggak nimbrung hati kita nggak enak. Bukan orang sini, bukan. Saya lagi ngomongin orang Depok, sonoan lagi. Sono lagi, pokoknya sono deh, sono. Orang sini mah enggak, insya Allah. Enggak beda. Bu, tuh kadang-kadang gitu. Telinga kita nih, kalau ada yang mancing, tuh kayaknya lagi asik tuh ngomongnya tuh. Telinga kita mendengar sesuatu yang gak layak. Lisan kita nih kepancing mengucapkan sesuatu yang gak pantas. Emang kaum perempuan itu kan paling banyak ngomongnya Ibu ya. Laki-laki katanya cuma 7.000 kata sehari. Kalau emak-emak, khususnya perempuan itu katanya sehari bisa 3 kali lipat ucapan, 3 kali lipat kata, berarti 21.000 kata. Emang kagak bisa diapa-apain, emang begitu kodratnya. Ya, makanya kalau misalkan ada yang suami bilang, ya Allah bawel banget ini saya lagi ngabisin kuota bicara. Kuota bicara kita 21.000. Cuma kadang-kadang yang namanya fitnah, yang diomongin pertama bener, kedua setengah bener, yang terakhir kadang-kadang udah kagak bener. Makanya oleh karena itu kuota bicara yang banyak ini, yuk kita banyakin berzikir. Apa zikirnya? Istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu. Suka baca istighfar Bu? Kelihatan nih orang demen istighfar nih. Kalau lagi senang hati, astagfirullah, ada senyumnya di mulutnya. Tapi kalau lagi diuji sampai nangis baca istighfar. Begitu awal bulan lihat dompet, alhamdulillah. Begitu akhir bulan lihat dompet, astagfirullah. Ya. Gak akan disiksa, gak akan diazab ketika dia setiap harinya suka istighfar. Ya. Gak akan disiksa, gak akan diberikan ujian, bukan diberikan ujian pasti ada, cuma terasa ringan kalau dia selalu membaca istighfar. Kenapa? Orang yang lazim istighfar, sempit hatinya lapang, masalah diberikan jalan keluarnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kirimkan rezeki dari yang enggak disangka-sangka. Jadi makanya kalau kenapa ya hajat doa kita belum dikabul, bisa jadi dosa kita masih tebal. Setebal badannya. Bu, insya Allah ya, dosa kita banyak, mudah-mudahan ya Allah. Kenapa? Kadang mandang gak sengaja, telinga denger yang gak baik, lisan ucap yang gak baik, perbuatan kita kadang nyakitin orang, hati kita mungkin kotor. Mudah-mudahan dengan kita tiap hari baca istighfar, insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Dan istighfar ini adalah amalan yang sangat dicinta sama Allah.
Dan orang yang baca istighfar, ya Allah Bu, Nabi itu demen banget sama istighfar. Kata baginda Rasulullah, ini la astaghfirullah aktsara min 70 marat. Demi Allah tiap hari aku gak kurang baca istighfar dari 70 kali. Nabi gak punya dosa, Nabi mulia, Nabi bercahaya, tempatnya Nabi di surga, udah pasti kuncinya surga dipegang sama Nabi, tetap masih mau istighfar. Lah kita banyak dosanya. Kayaknya banyakan saya nih Bu. Ibu mah insya Allah enggak beda lagi sama saya. Jadi perbanyak baca istighfar, insya Allah selamat hidup kita dunia akhirat, bebas terhindar dari berbagai macam fitnah. Yang kedua, kita baginda Rasul kalau pengen selamat, yaitu yang kedua, bikathratis sholawat, banyakin sholawat. Bu, sholawat itu benteng kita Bu. Kata baginda Rasul, zayyinu majalisakum bisholati alaihi. Banyakin sholawat kalian kepadaku. Sholawat yang kalian baca benteng cahaya untuk kehidupan kalian. Apa yang kita pengen, bacain sholawat, nak dapat tuh. Ibu lagi pengen gelang, hampir ke toko gelang, lihat gelangnya. Kita bilang, bang, lihat dong bang tuh gelang yang itu bang, yang itu tuh, yang itu tuh. Sisik naga, yang keroncongan gitu ya. Apa sih nama istilahnya gitu ya? Kita pegang deh tuh. Salawatin belum roh deh ya, duitnya belum kelar bang. Ya, berapa ini? Belum cocok duitnya. Sekarang emas lagi naik ibu ya? Berapa sekarang segramnya? Tahu ya? Kayak udah lama banget nggak beli emas kayaknya nih. Besoknya lagi datang ke toko emas, bang, oh masih ada, alhamdulillah. Bang lihat bang gelangnya bang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala. Itu kira-kira hari ketiga begitu diminta dikasih apa kagak? Tapi mudah-mudahan bang, nih ketiga kali saya datang ke sini, saya datang bawa duitnya. Amin ya rabbal. Sebab apa? Sebab kita minta sama Allah tawasulnya melalui jalur tol, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sholawat yang banyak. Hati gelisah baca sholawat, duit tipis bacain sholawat, badan gak enak bacain sholawat, apa aja pokoknya bacain sholawat. Di majelis ini nanti pas lagi baca maulid, pas lagi baca pasal sholawat banyak, ibu biar basah lisannya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Banyakin baca sholawat bu, sholawat. Yang ketiga, supaya kita selamat dunia akhirat, kata baginda Rasul, yaitu bikathratis shadaqah. Biar jadi orang yang sakhi, jadi orang yang murah, jadi orang yang senang berbagi. Karena Nabi pernah nanya, Nabi pernah ditanya sama salah seorang sahabat Rasul, siapa orang yang paling Allah cinta? Ternyata kata Nabi gini, idkhalus surur fi qulubil mu'min, orang yang senang menggembirakan orang lain, orang yang senang memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain, itu orang yang dicinta oleh Allah. Orang yang berbagi, orang yang suka sedekah, orang yang berinfak. Ya Allah, Bu, senang sedekah? Bener. Kira-kira kalau ada tromol lewat yang merah apa yang abu-abu? Tergantung deh ya. Kita menyangka bahwa duit yang dompet kita itu duit yang abadi bakal kita pegang. Padahal kalau tuh duit yang kita sedekahin itulah yang abadi. Nih Bu, malaikat ini kan masih pagi ya, baru jam 9. Ada malaikat turun, 2 malaikat. Satu malaikat Bu, kalau kita udah sedekah, tuh malaikat ngedoain kita. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, nih hambamu udah sedekah, balaslah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kalau pelit, koret, medit, bakhil, merepet jahe, merege hese, lutut kasiran, semuanya tuh dia nggak mau ngeluarin duit. Malaikat kedua yang doa, apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan tanafa. Ya Allah, nih orang pelit, koret, medit, bakhil, nggak mau ngeluarin duit, maka berikanlah balasan. Apa balasannya? Berikanlah kerugian yang sangat besar. Naudzubillah. Ibu pengen rugi, pengen beruntung, pengen bahagia, pengen susah, duitnya pengen banyak, pengen tipis. Sempetin yuk, pokoknya tiap pagi banyakin bersedekah. Apalagi yang lagi pada kurang sehat, ayo sedekah. Dau mardokum bisedekah, yang sakit obatin dengan sedekah. Insya Allah. Kalau ada lewat masuk kotak, ada himbauan amal, ikut. Supaya apa? Itulah harta yang bakal nemenin kita di alam kubur. Orang yang udah masuk ke dalam kubur pengen bangun lagi, cuma pengen sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqo. Ya Allah, kalau saja umurku bisa ditunda sebentar, maka aku pengen sedekah. Jangan lewati hari, pokoknya jangan lewati hari tanpa bersedekah. Tiap hari pokoknya kudu sedekah. Bu, ini 3 amalan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Datang majelis maulid tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Ini udah Rabiul Akhir, kayaknya udah lebih dari 15 kali Bu datang majelis maulid. Cintanya udah ditunjukkan dengan hadir majelis maulid, cintanya udah ditunjukkan dengan baca sholawat. Cuma buktikan cinta yang sebenar-benarnya cinta kalau udah keluar dari majelis maulid. Caranya Nabi setiap hari senang istighfar, ibunya juga kudu baca istighfar. Yang kedua, Nabi sangat menganjurkan kita baca sholawat. Ayo kita banyakin baca sholawat. Kan kalau cinta itu kan pasti menjalankan apa yang diperintah oleh yang dicinta, betul apa enggak? Contoh, ibu cinta sama suami. Suami bilang pokoknya nih hari jangan keluar, ibu keluar apa kagak? Ibu cinta sama suami. Kalau suami bilang pokoknya kamu hari jangan keluar, ibu keluar apa enggak? Keluar. Hah? Keluar. Mau ngaji lah, kalau kata suami jangan deh hari jangan ngaji dulu, ngaji apa enggak? Jangan. Bu, biar katakan mau ngaji. Kalau suami bilang jangan keluar. Bu, selama tidak memerintahkan kemaksiatan, taatin, ya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk meskipun suami, kalau suami merintah kepada kemaksiatan. Ini kan ngaji ustazah kewajiban, tapi kalau suami juga wajib diikutin. Siapa tahu begitu bilang jangan keluar dulu, jangan ngaji dulu, kenapa? Saya pengen ditemenin. Makannya pengen disuapin, kakinya pengen dipijitin. Ngaji apa pijitin? Keluar apa pijitin? Kan tiap datang majelis maulid tiap hari, tiap minggu. Nah, tunjukkanlah ketika di rumah, Bu, ketika di rumah, tunjukkanlah bentuk cinta kita dengerin ucapan dari siapa yang kita cinta selama tidak memerintahkan ke dalam kemaksiatan. Insya Nabi sangat menganjurkan kita baca sholawat. Yuk perbanyak baca sholawat. Yang ketiga, sedekah. Nabi senang banget sedekah, Bu. Nanti di surga tuh ada pohon namanya pohon sakhi, pohon dermawan. Tuh pohon akarnya udah menjalar sekarang ke bumi. Kalau kita murah, senang sedekah, akarnya ngedekat sama kita, nanti akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan, pokoknya tiap hari jangan kurang istighfar, jangan kurang baca sholawat, jangan juga jauh dari sedekah. Insya Allah kita bisa membentengi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah selamat dunia dan akhirat, amin ya Rabbal. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan yang hadir biar pada sehat, biar pada panjang umurnya, biar pada barokah, istiqomah, kapanpun Allah jemput kita husnul khatimah. Doa kita Ibunda Ustazah Nurmaya dan suami semua keluarga besar Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah jaga, Allah limpahkan kebaikan, perjuangan dakwah, perjuangan syiar dakwah dari orang tuanya bisa dijalankan, dilanjutkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sebagai bentuk anak yang birrul walidain pun kelak nanti bersama kita dengan Rasulullah SAW, surganya Allah, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jamaah. Alhamdulillah. Makasih, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ aja.